Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat adik-adik semua. Jumpa lagi bersama saya Lutfi Alam, tutor sosiologi Smart School. Nah, para peserta didik sekalian, mengawali kegiatan kita di Ruang Belajar Smart School, izinkan saya selaku tutor menyampaikan terima kasih, mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada adik-adik sekalian yang sempat bergabung di pagi hari ini guna mempelajari satu topik atau tema terkait dengan pelajaran sosiologi. Kemudian selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih dan tentunya penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru pendamping mata pelajaran sosiologi pada Ruang Belajar Smart School kali ini. Nah, adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik atau tema terkait dengan definisi dan karakteristik globalisasi. Insya Allah kita akan perbincangkan, kita akan belajar bersama dan tentunya kita mengidentifikasi dan akan mempelajari lebih banyak tentang definisi dan karakteristik globalisasi. Nah, di awal ini ada pernyataan pemantik ya. Mari kita refleksi, mari kita review kembali dan kita menjadikan ini sebagai awal belajar adik-adik sekalian dalam mempelajari, menelusuri tentang bagaimana proses globalisasi itu terjadi. Pertanyaan pemantik, dunia tidak selebar daun kelor. Istilah atau ungkapan ini biasa kita dengar. Ini tentu untuk menggambarkan bagaimana bahwa betapa luasnya bumi itu, betapa luasnya dunia, yang tentunya butuh energi, butuh waktu, dan butuh apa untuk menjangkau dunia. Mungkin ungkapan itu, beberapa ungkapan itu sering disampaikan, sering kita dengar, atau kita sendiri yang mengucapkan ya adik-adik sekalian. Nah, terkait dengan pelajaran kita, globalisasi dan karakteristik globalisasi, saya malah melihat bahwa kalau dulu di dunia tidak selebar daun kelor, maka hari ini mengawali proses belajar kita pada aspek globalisasi. Nah, terkait dengan aktivitas keseharian kita, maka bisa kita gambarkan bahwa sepertinya hari ini adalah dunia sudah selebar daun kelor. Begitu mudahnya kita berinteraksi, begitu mudahnya kita mencerna informasi, begitu mudahnya kita menyampaikan informasi, dan bagaimana proses global atau mengglobalnya proses
sosial kita. Ini yang akan kita pelajari ke depannya, adik-adik sekalian. Kalau dulu dunia tidak selebar daun kelor, maka proses sosial, dinamika, dan perubahan sosial yang terjadi, adik-adik sekalian, maka dunia sepertinya sudah selebar daun kelor. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari tentang definisi dan karakteristik globalisasi, maka diharapkan peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi karakteristik globalisasi. Nah, ini salah satu tujuan pembelajaran kita. Semoga setelah ini, setelah belajar tentang definisi dan karakteristik globalisasi, nanti kita akan mampu mengidentifikasi dengan tepat dan benar tentang bagaimana karakteristik globalisasi itu. Oke. Selanjutnya kita mengangkat satu pengertian atau satu definisi, satu batasan yang disampaikan oleh salah satu pakar sosiologi kontemporer, yaitu Bapak Anthony Giddens. Menurut beliau, globalisasi adalah intensifikasi atau percepatan hubungan sosial seluruh dunia atau secara mendunia yang mengaitkan kejadian di lokasi yang satu dengan yang lain serta menyebabkan timbulnya perubahan pada keduanya. Nah, adik-adik sekalian, tentunya sangat menarik untuk mencermati definisi yang disampaikan oleh Bapak Anthony Giddens. Saya melihat bahwa definisi yang disampaikan lebih menekankan pada aspek percepatan. Beliau melihat bahwa proses globalisasi itu adalah percepatan hubungan sosial. Hubungan sosial yang dulunya biasa-biasa saja menjadi lebih intens, dan bagaimana hubungan di lokasi yang satu dengan lokasi yang lain itu menjadi cepat, menjadi intens, dengan adanya percepatan. Jadi bisa kita lihat bahwa menurut Anthony Giddens, beliau sangat menekankan, beliau menyampaikan bahwa kalau bicara tentang globalisasi, maka tentu ada percepatan hubungan sosial. Ya, jadi bagaimana percepatan interaksi sosial, percepatan komunikasi, intensifikasi atau percepatan ini yang menjadi skala prioritas atau yang menjadi titik penekanan dari Anthony Giddens. Bahwa globalisasi adalah percepatan interaksi antar manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, dari proses hubungan sosial atau interaksi sosial itu kemudian menyebabkan kedua atau beberapa pihak yang saling berinteraksi atau berhubungan ini tentu menyebabkan perubahan pada aspek keduanya. Oke, karakteristik globalisasi. Yang pertama adalah adanya perbedaan dalam memaknai ruang dan waktu. Globalisasi membuat batas ruang dan waktu menjadi hilang atau menjadi kabur karena komunikasi dan interaksi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa batasan jarak dan waktu. Nah, pada aspek karakteristik yang pertama, kita bisa melihat bahwa ruang itu setiap hari, setiap saat itu mengalami dinamika yang tentunya sangat dinamis, perubahannya cukup cepat. Kalau dulu aktivitas manusia sangat dibatasi oleh ruang dan waktu, nah, pada peristiwa sosial hari ini, kita bisa menemui bagaimana ruang dan waktu itu berubah dari masa ke masa. Hari ini kita bisa menjumpai bagaimana kita bisa beraktivitas di banyak ruang untuk bekerja bersama. Nah, adik-adik sekalian, ruang dan waktu ini terus ditafsirkan, terus mengalami perubahan-perubahan yang tentunya penyebabnya adalah karena komunikasi dan interaksi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Orang bekerja, orang beraktivitas itu tidak lagi berada di satu ruang.
Adik-adik sekalian, kalau dulu bicara bagaimana orang bekerja di satu tempat untuk mengerjakan sesuatu, hari ini kita menjumpai bagaimana sebuah pekerjaan itu dikerjakan di ruang-ruang yang berbeda-beda. Ya, satu orang, satu jenis pekerjaan itu kemudian aktornya bisa di berbagai wilayah. Ya, melaksanakan sebuah proyek kegiatan, ya, atau menjalankan sebuah rencana kegiatan yang satu pegawainya di Jakarta, satu di Kalimantan, dan satu lagi di Sulawesi, kemudian satu di tempat lain. Ada beberapa orang, ya, mereka berada di ruang yang berbeda, waktu yang berbeda. Nah, ini yang menjadi karakteristik globalisasi yang pertama, bahwa adanya perbedaan dalam memaknai ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu terus diproduksi sedemikian rupa, dibuat menjadi kreatif, tentu untuk memenuhi kebutuhan dan tugas-tugas manusia. Bagaimana ruang dan waktu itu menjadi sangat fleksibel, menjadi sangat cepat, interaksi yang bisa berlangsung tanpa tidak lagi mempertimbangkan tempatnya di mana, jaraknya di mana. Orang bisa melakukan. Nah, terkait dengan ini saya bisa berikan satu contoh, atau kita biasa mengalami adik-adik sekalian ya. Bagaimana satu orang di satu waktu itu bisa mengerjakan 2 sampai 3 jenis pekerjaan. Ini adalah salah satu karakteristik bagaimana mengglobalnya proses sosial itu. Adanya perbedaan dalam memaknai ruang dan waktu. Ruang dan waktu ini dipandang sebagai sesuatu yang sangat fleksibel. Batas-batas negara, batas-batas wilayah sebuah negara itu hanya dibatasi secara administratif. Ya, tapi pada persoalan interaksi manusianya itu jauh lebih cepat, adik-adik sekalian. Nah, bagaimana orang berinteraksi, merencanakan, bagaimana mereka berkolaborasi itu di banyak tempat. Ya. Kemudian pada aspek waktu, nah, karakteristik globalisasi ini siang dan malam itu sepertinya dua waktu yang ditafsirkan mungkin bisa ditempati untuk beraktivitas, bagaimana waktu itu menjadi sangat fleksibel, bagaimana waktu itu disepakati, kemudian waktu itu diatur sedemikian rupa untuk menjalankan sebuah aktivitas, untuk melakoni sebuah pekerjaan, maka ruang dan waktu ini sangat fleksibel. Ya, komunikasi dan interaksi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa batasan jarak dan waktu. Saya ingin menegaskan lagi di karakteristik globalisasi. Nah, bisa kita melihat beberapa pekerjaan yang justru melakukan meeting di tengah malam, kemudian organisasi-organisasi melakukan pertemuan di malam hari, di siang hari, di waktu-waktu jeda, atau bahkan ada beberapa yang membuat rencana program kerja itu di subuh hari. Nah, dari peristiwa sosial ini, adik-adik sekalian, kita bisa melihat bahwa ruang dan waktu itu terus direproduksi sedemikian rupa untuk mencocokkan, untuk menyesuaikan seluruh aktivitas manusia. Selanjutnya adalah karakteristik yang kedua, perekonomian antar negara saling bergantung. Ya, ekonomi negara-negara saling bergantung satu sama lain karena umumnya produksi produk tertentu di negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah. Dengan adanya interaksi global, maka menyebabkan perekonomian antar negara saling bergantung. Pada kasus ini, kita bisa melihat sebuah negara tentu meningkatkan produktivitasnya sesuai dengan kemampuan dan ciri khas negaranya.
Makanya hari ini kita bisa melihat beberapa negara tampil dengan produk-produk ekonomi yang khas dengan negaranya, adik-adik sekalian. Ya, ekonomi negara-negara ini saling bergantung. Mengapa saling bergantung? Karena setiap negara itu menciptakan produk-produk unggulan yang tentunya berbeda. Nah, untuk memenuhi kebutuhan, maka negara-negara ini tentunya saling berinteraksi. Contoh bisa kita lihat. Ada sebuah negara yang skala prioritasnya adalah produk-produk teknologi informasi dan komunikasi. Ada negara yang memprioritaskan atau menggenjot pada aspek pertanian dan agrikultura atau di kehidupan agraris. Kemudian ada negara yang identik dengan negara berbasis pendidikan. Nah, perekonomian antar negara ini tentunya saling bergantung. Ya, kita bisa lihat ya sama dengan di Indonesia, adik-adik sekalian, betapa banyak produk-produk dari luar negeri atau bahan baku yang tentunya tidak bisa diproduksi di negara kita, tentu membutuhkan suplai dari negara lain. Begitu juga sebaliknya, beberapa negara lain itu menggantungkan hidupnya dari bahan baku dari negara-negara kita. Karena tidak hari ini dengan adanya proses globalisasi, maka akan sulit menemui negara yang mampu memenuhi kebutuhannya secara sendiri, mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Ya, karena proses globalisasi, karena setelah dihitung-hitung, mungkin jauh lebih murah, efisien, dan efektif ketika kita membeli di negara lain dibandingkan dengan kita memproduksi sendiri. Meskipun secara jangka panjang tentunya kita cita-citanya adalah bagaimana bisa menjadi negara yang mandiri. Tapi hari ini terkait dengan globalisasi, adik-adik sekalian, maka kita bisa melihat bagaimana pergerakan perekonomian kita itu saling bergantung. Ya, bergerak sedikit ke kanan, maka kita akan menjumpai produk yang biasa kita konsumsi sehari-hari, kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita sehari-hari ternyata berasal dari negara lain. Nah, hampir seluruh produk-produk kebutuhan sehari-hari itu lebih banyak dari negara lain. Begitu juga mungkin di kehidupan negara lain, betapa banyak produk-produk Indonesia yang dikonsumsi atau dibutuhkan oleh penduduk negara itu. Jadi perekonomian ini dengan adanya globalisasi, interaksi dari seluruh negara membuat perekonomian ini saling bergantung. Ya, ekonomi negara-negara saling bergantung satu sama lain karena umumnya produksi produk tertentu dilakukan di negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah. Ini tadi yang menjadi yang hari ini melanda kita. Ya, kita lebih hitung-hitungannya jauh lebih efektif kalau kita membeli di luar dibanding kemudian memproduksi sendiri. Akhirnya perekonomian itu menjadi saling ketergantungan. Untuk melihat dalam skala yang lebih sempit atau lebih lokal, kita bisa melihat, saya pernah mendengar ungkapan ya dari masyarakat mungkin bercanda adik-adik sekalian bahwa ketika Sulawesi Selatan itu tidak mengirimkan sayur dalam sehari, maka tetangga kita di Kalimantan itu sulit untuk terpenuhi kebutuhan sayurnya. Nah, karena mereka mungkin daerah industri, kawasan industri, jadi disuplai bagaimana kebutuhannya harus didatangkan dari negara lain. Begitu juga dengan Singapura, negara yang maju, yang hari ini kebutuhan dasarnya, kebutuhan kenegaraannya itu bergantung dari negara-negara yang ada di sekitarnya. Termasuk Indonesia juga mungkin menjadi penyuplai untuk hal-hal tertentu ya. Nah, dari situ adik-adik sekalian kita bisa melihat bahwa yang kedua terkait dengan karakter globalisasi yang kedua pada aspek ekonomi, ini
pasti akan kita jumpai dan kita menjadi bagian daripada itu. Nah, adik-adikku sekalian boleh periksa pakaian yang dipakai atau aksesoris yang kita gunakan. Nah, pasti ada produk-produk atau aktivitas ekonomi yang dari luar, entah itu baju atau aksesoris yang lain. Nah, ini sangat memungkinkan untuk kita pakai. Nah, berarti yang kedua ini memang menjadi penegas ya bagaimana perekonomian antar negara hari ini, ketergantungan ekonomi sangat luar biasa sekali adik-adik sekalian. Terus yang ketiga, nah ini dulu. Tadi perekonomian antar negara saling bergantung, ekonomi global ya. Bagaimana setiap negara memenuhi kebutuhannya tentu dengan berinteraksi dengan negara-negara lain atau negara yang ada di sekitarnya. Dan ini adalah suasana yang tentunya saling menguntungkan, Bapak Ibu. Atau saling menguntungkan adik-adik sekalian. Ini menjadi karakteristik yang kedua kalau bicara tentang karakteristik globalisasi. Terus pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Ciri utama globalisasi adalah adanya kemudahan akses informasi yang bisa didapatkan dengan masif, mudah, dan cepat. Nah, pada aspek ini, saya menekankan bahwa pertukaran informasi ini menjadi salah satu bagian yang sangat penting dari proses terjadinya globalisasi. Ini ya. Pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Nah, kemudian, kemudahan akses informasi. Nah, 3 poin ini yang tentunya menjadi penting. Informasi itu berjalan secara masif. Kemudian yang kedua, dengan sangat mudah dilakukan dan tentunya punya efek yang sangat cepat. Jadi adik-adik sekalian, sebagai pelaku generasi informasi, generasi handphone, generasi smartphone, ini menjadi pelaku utama bagaimana informasi itu dapat berlangsung dengan masif, mudah, dan cepat. Informasi itu bisa dikelola dengan sangat mudah, hanya dengan gerakan tangan, maka adik-adik sekalian bisa melakukan banyak hal terkait dengan informasi. Pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Mengolah informasi, mengkreasi informasi, mengapresiasi informasi di media sosial. Nah, pertukaran informasi menjadi lebih cepat, indikator utamanya dapat kita lihat dari ini. Oke. Representasi kecepatan informasi hari ini adalah media sosial. Media sosial adalah salah satu tempat berlangsungnya informasi yang begitu kencang, yang begitu luas, dan begitu masif. Ada istilah hari ini yang pasti adik-adik sekalian di sekolah ini sangat familiar karena menjadi pelaku dari peristiwa pertukaran informasi yang sangat kencang ini. Apa itu? Biasa kita mendengar istilah ini. Viral ya. Viral kemudian. Nah, dengan adanya peristiwa viral, maka informasi itu bisa berlangsung dengan cepat, dalam sekejap bisa beredar kemana-mana, dan proses pertukaran informasi itu menjadi sangat cepat. Nah, adik-adik sekalian, itu. Tapi dengan adanya kemudahan, maka aspek positif dan negatifnya tentu ada. Ya, betapa banyak hari ini
segmen-segmen pekerjaan, adik-adik sekalian, itu yang berasal dari bagaimana mengkreasi informasi. Nah, itu ya. Jadi pertukaran informasi menjadi lebih cepat, bertumpu pada media sosial. Ya, bertumpu pada media sosial. Kemudian ini ada istilah viral yang semakin menegaskan bagaimana pertukaran informasi menjadi sangat cepat. Nah, selanjutnya masih banyak produk-produk, istilah-istilah yang bagian daripada kecepatan informasi itu bisa kita lihat. Bisa menjadi apa ya? Ada istilah trendsetter. Nah, kemudian brand ambassador. Ini adalah pekerjaan dunia digital. Pekerjaan dunia digital yang tugas utamanya adalah bagaimana mengelola dan mengkreasi informasi itu menjadi sebuah aktivitas. Nah, yang ini bisa kita lihat bahwa salah satu karakteristik pokok atau karakteristik yang sangat penting dalam aspek mengelola informasi adalah ini. Bagaimana mengolah informasi itu menjadi informasi baru yang bisa dikonsumsi oleh orang. Nah, ini menjadi sesuatu ladang pekerjaan di media sosial ya, adik-adik sekalian. Jadi sangat jelas bagaimana pertukaran informasi yang begitu kencang ini menjadi aspek yang sangat penting atau karakteristik yang khas dari berlangsungnya proses globalisasi itu. Ya, karyawan orang bisa tinggal di Indonesia atau bahkan bisa tinggal di Sulawesi Selatan, tapi punya karyawan di India, punya karyawan di Singapura, punya karyawan di Australia dan sebagainya. Hari ini itu bisa sangat memungkinkan karena adanya pertukaran informasi yang begitu kencang. Nah, selanjutnya, ini adalah aspek karakteristik sosial, karakteristik globalisasi. Yang selanjutnya, ini yang ketiga, timbulnya masalah bersama secara global. Ternyata globalisasi juga membawa sesuatu hal yang menjadi masalah, tapi ini menjadi masalah bersama. Globalisasi akan memunculkan timbulnya masalah bersama yang jadi isu global. Misalnya seperti isu pemanasan global, isu kerusakan lingkungan, atau isu monopoli sumber daya tertentu. Nah, bicara tentang masalah bersama yang bersifat global, maka hari ini yang paling banyak diperbincangkan oleh orang-orang, yang paling banyak menjadi pekerjaan besar bagi banyak negara itu terkait dengan ini. Adanya pemanasan global, dan yang kedua adalah isu kerusakan lingkungan. Ya. Jadi dua persoalan ini, pemanasan global dan isu kerusakan lingkungan, ini bukan lagi masalah yang bersifat wilayah, tapi masalah yang sudah menjadi isu global, menjadi tanggung jawab global, dan tentunya karena dia isu global, maka pasti untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu harus juga dilakukan dengan pendekatan-pendekatan global. Pendekatan kolaborasi, pendekatan melibatkan banyak negara, pendekatan bagaimana melakukan rencana secara menyeluruh. Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai bagaimana timbulnya masalah bersama secara global. Ya, karena globalisasi akan memunculkan timbulnya masalah bersama yang jadi isu global. Bisa saja masalah itu awalnya adalah hanya terjadi di beberapa negara,
Nah, tapi karena persoalan globalisasi, maka itu menjadi isu global dan menjadi tanggung jawab global. Hari ini boleh kita lihat bagaimana isu pemanasan global dan isu kerusakan lingkungan itu setiap negara ini meneriakkan ini, adik-adik sekalian. Tentunya adalah harapannya dunia ini atau lingkungan alam ini mampu kita wariskan ke anak cucu kita. Nah, pada karakteristik yang ketiga, tentunya saya juga ingin mengajak adik-adik sekalian di sekolah sebagai generasi muda, sebagai generasi yang mampu berbuat banyak untuk perbaikan isu-isu global, maka mari kita ikut dalam gerakan kampanye mengantisipasi pemanasan global dan ikut terlibat dalam menjaga lingkungan guna turut ambil bagian dalam salah satu isu global terkait dengan kerusakan lingkungan. Karena ini kalau hanya dikerjakan oleh 1-2 negara, maka ini tidak berdampak berbeda ketika dampaknya diborongi bersama-sama oleh setiap negara menjadi isu global dan penanganannya juga harus global. Hal inilah karena masalah ini masalah global, maka menyebabkan setiap negara atau sebagian besar negara itu melakukan interaksi secara global. Nah, ini banyak melahirkan perubahan-perubahan untuk kedua negara yang terlibat dalam isu-isu global tersebut. Nah, selanjutnya terjadinya pertukaran budaya. Ini karakteristik ini punya pengaruh yang cukup signifikan dalam aktivitas keseharian kita ya. Segmennya adalah generasi muda, anak-anak usia produktif. Globalisasi akan mendorong terjadinya pertukaran budaya, di mana interaksi antar kultur, antar negara menjadi lebih sering terjadi. Pada aspek globalisasi, salah satu penopang atau salah satu yang menjadi penyebab masifnya atau bagaimana proses globalisasi itu berlangsung sangat cepat, kemudian memberikan perubahan-perubahan dalam beberapa negara yang saling berinteraksi itu karena adanya ini. Karena adanya pertukaran budaya. Saya pikir pertukaran budaya ini menjadi baik selama di dalamnya terjadi ada keseimbangan pertukaran budaya ya. Saya menggambarkan negara yang berinteraksi, beberapa negara yang berinteraksi, saling berinteraksi, tapi sama-sama memberikan nilai positif yang cukup besar. Ya, bisa kita lihat globalisasi akan mendorong terjadinya pertukaran budaya di mana interaksi, di mana interaksi antar kultur, antar negara menjadi lebih sering terjadi. Nah, pada aspek ini kita bisa melihat representasi dari pertukaran budaya ini hampir menyentuh seluruh segmen, baik gaya hidup, gaya berpakaian, tempat kegemaran, ataupun hal-hal yang menyangkut dengan kuliner. Ini semua beberapa aspek ini tersentuh dengan pertukaran budaya ya. Nah, ini bisa kita lihat skala K-pop, kemudian drakor. Nah, ini tentunya yang sangat meramaikan gaya hidup generasi muda kita ya. Nah, ini yang saya tekankan, ini menjadi PR kita bersama. Ya, kalau K-pop dan drama Korea itu dengan mudah dan gampangnya kita konsumsi, kita nikmati dan menjadi penonton dari peristiwa ini, maka ini harus berlangsung berimbang. Ya, kalau ini maka ini harus berimbang adik-adik sekalian. Jadi orang Korea juga itu harus menonton film Indonesia atau budaya-budaya Indonesia ya.
Oke. Nah, jadi ini yang menjadi tantangan. Bagaimana menyeimbangkan pertukaran budaya itu? Karena tentu terjadi ketimpangan pertukaran budaya kalau hanya anak-anak Indonesia atau generasi Indonesia yang hanya menjadi objek dari budaya orang lain. Ayo anak-anakku sekalian, khususnya di sekolah. Kalau kita harus memberikan juga, pokoknya orang-orang Korea, anak-anak muda Korea juga harus menonton budaya-budaya Indonesia. Mereka harus menonton film-film, drama-drama Indonesia. Karena kita juga menonton drama Korea, berarti orang Korea juga harus menonton drama Indonesia. Nah, ini tantangannya. Siapa yang bisa melakukan ini? Tentunya adik-adik sekalian yang menjadi tanggung jawab. Mengapa K-pop, drakor, dan suguhan-suguhan dari negara lain gampang dengan mudahnya kita menjadi bagian dari itu? Karena mereka mengemas budayanya dengan sangat baik. Ini harus kita balas adik-adik sekalian. Pokoknya kita punya tanggung jawab bagaimana orang Korea juga harus menonton budaya dan tradisi Indonesia. Dengan catatan kita juga mampu mengemas dalam budaya yang bisa dijual pada skala global. Ini tantangan bagi kita ya. Pertukaran budaya ini saya ingin sampaikan, kita jangan menjadi objek semata dan menjadi korban dalam tanda kutip. Tapi kita juga harus memberikan perlawanan dalam artian kalau kita menonton budayanya orang, maka orang luar juga harus menonton budaya kita, bagaimanapun caranya. Oke. Nah, karena inilah yang menyebabkan terjadinya proses globalisasi itu yang membudaya. Selanjutnya, proses komunikasi menjadi lebih mudah dan luas. Komunikasi di era globalisasi dapat dilakukan dengan cepat, tanpa batasan ruang dan waktu, dan bisa dilakukan dengan sekejap lewat perangkat teknologi dan aplikasi. Tadi kita sudah sempat bahas. Nah, ini kalau tadi tentang teknologi, nah ini tentang kalau tadi tentang informasi, kalau ini proses komunikasi. Nah, oke, ini proses komunikasi. Nah, komunikasi kita hari ini itu dinamikanya sangat cepat. Iya. Bagaimana komunikasi dua arah atau komunikasi antar negara itu berlangsung dengan waktu yang cepat, sangat cepat, tanpa batasan ruang. Nah, dan bisa dilakukan dalam sekejap, tentunya dengan aplikasi. Nah, hari ini adik-adik sekalian akan terus hadir aplikasi-aplikasi yang menjadi tempat bagi orang untuk berkomunikasi. Nah, maka hari ini terkait dengan proses komunikasi menjadi lebih mudah dan luas, kita bisa jumpai bagaimana komunitas itu muncul. Iya. Bagaimana komunitas-komunitas ini bermunculan di mana-mana? Ya, baik menyangkut minat bakat, iya, ataupun terkait dengan pekerjaan. Apa yang menjadi bukti nyata bagaimana proses komunikasi menjadi lebih mudah dan luas? Ya, hari ini kita bisa menjumpai bagaimana orang itu membuat komunitas pecinta ayam Bangkok se-Asia Tenggara. Nah, kemudian itulah, bayangkan, berarti itu adalah komunitas berbasis minat bakat yang tentunya mereka terus menjalin komunikasi, akhirnya interaksinya menjadi global. Nah, maka ya proses komunikasi ini akan terus berjalan, apalagi dilakukan dengan mereka intens melakukan komunikasi lewat teknologi. Terus selanjutnya bagaimana aplikasi itu mempertemukan orang-orang yang punya kecenderungan yang sama, visi yang sama, dan sebagainya. Itulah yang menjadi bagaimana
proses globalisasi berlangsung dengan cepat karena proses komunikasi ini menjadi punya peranan penting atau daya dukung terhadap berlangsungnya proses globalisasi yang sangat kencang ini. Nah, yang terakhir adik-adik sekalian, keterbukaan di segala aspek. Menurut saya keterbukaan di segala aspek ini bukan lagi zamannya kita untuk menutup diri. Kita harus membuka mata, membuka jendela seluas-luasnya agar kita mampu mengetahui perkembangan secara global. Karakteristik globalisasi selanjutnya adalah adanya keterbukaan di segala aspek seperti politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kehidupan politik hari ini itu tidak bisa lagi dikonsumsi secara pribadi. Kehidupan politik suatu negara pasti akan dicermati oleh negara lain. Ya, begitu juga dengan kehidupan sosial, ekonomi, apalagi budaya menyangkut dengan gaya hidup. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah tadi beberapa karakteristik terkait dengan globalisasi. Nah, di waktu 3 menit ini mungkin ada dari adik-adik sekalian ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan. Ya, silahkan tulis di kolom chat atau disuarakan secara langsung adik-adik sekalian terkait dengan karakteristik globalisasi yang sudah kita perbincangkan. Ya, silakan. Oke, sambil menunggu adik-adik sekalian, kita bisa melihat contoh soal ya. Kalau langsung saja yang kedua. Nah, perkembangan globalisasi dalam bidang ekonomi menjadi bagian penting dalam kesejahteraan masyarakat. Kuantitas perdagangan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat sehingga terjadi efektivitas dan efisiensi kerja. Contoh dari kegiatan tersebut adalah hasil panen yang melimpah dari para petani, penggunaan alat GPS oleh para nelayan, perdagangan secara online di pasar virtual, meningkatnya wisatawan dari mancanegara, dan pendirian perusahaan asing secara waralaba. Kalau kita melihat konsep soalnya, maka soal ini meminta tentang efektivitas dan efisiensi kerja dalam dunia perdagangan ya. Maka terkait dengan ini kita bisa melihat hasil panen, penggunaan ini menyangkut teknologi. Oke, ini ekonomi, kemudian ini teknologi. Ini ada kata perdagangan. Nah, ini ada kaitannya ya dengan beliau juga ini. Soal ini mengangkat tentang tema perdagangan. Kemudian ini wisatawan, kemudian ini aspek perusahaan. Maka bisa kita lihat bahwa jawaban yang benar adalah jawaban C, yakni perdagangan secara online di pasar virtual. Nah, oke adik-adik sekalian, cukup sekian ya pertemuan kita di pagi menjelang siang ini. Saya yakin silahkan adik-adik untuk mengasah, meningkatkan pemahamannya terkait dengan globalisasi, karena pada prinsipnya yang menjadi pelaku atau aktor utama dalam proses globalisasi adalah anak-anakku yang sekarang duduk di kelas menengah atas. Cukup sekian proses belajar kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.